kehidupan yang murni di hadapan Allah dan manusia. Di dalam pengharapan kepada Allah, di dalam pengharapan kepada firman-Nya, di dalam Kristus Yesus Tuhan, Rasul Paulus berkata, menanggapi ini, dia memiliki sikap hati yang benar. Sikap hatinya apa? Sebab itu, aku senantiasa berusaha. Aku senantiasa berusaha. Perhatikan kata berusaha dan senantiasa. Senantiasa berarti apa? Selalu, boleh dikatakan terus menerus. Ya, ini ada dan dilakukan di dalam hidupnya. Berusaha berarti apa? Mengupayakan, melakukan apa yang bisa dilakukannya, ya, untuk mencapai apa yang menjadi pengharapan, tujuan yang Tuhan inginkan ada dan bekerja di dalam diri kita. Senantiasa berusaha. Kita harus memiliki sebuah tekad yang di dalam hidup ini. Kalau kita hidup di dalam pengharapan, kalau kita meletakkan pengharapan kita kepada Kristus, saya yakin orang-orang yang meletakkan pengharapannya kepada Allah di dalam Kristus Yesus, berdasarkan janji-janjinya, berdasarkan kebenaran firman-Nya yang adalah ya dan amin, saya yakin orang-orang seperti ini akan bergerak dan masuk dan memiliki tekad di dalam hidupnya. Ada semangat yang kuat, ada gairah yang besar di dalam hidupnya. Dia senantiasa berusaha untuk hidup benar di dalam pengharapan ini. Nah, selanjutnya lihat, berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni, ya. Hati nurani yang murni. Hati nurani itu apa, Mumina? Nurani itu kedalaman hati kita. Apa yang ada di kedalaman hati kita? Ini adalah nurani. Hati nurani berarti apa? Sesuatu yang ada di dalam hati kita yang menjadi dasar, yang menjadi motivasi di mana kita bergerak, di mana kita bekerja, di mana kita melayani, di mana kita berkata-kata, di mana kita melakukan apa yang kita lakukan atau apa yang kita anggap baik di dalam hidup ini. Ya, itu namanya hati nurani. Jadi ini berkaitan dengan motivasi. Ketika kita beribadah, ketika kita melayani, bagaimana motivasi hidup kita? Paulus berkata, motivasi saya adalah motivasi yang murni. Ya, aku melayani dan memberitakan Injil. Bahkan dia berkata, tanpa mengharapkan upah. Luar biasa. Filipi 1 ayat 21. Coba kita baca. Yang sudah dapat boleh membacakannya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, perhatikan. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Sama seperti tadi. Kalau kita mati, sebenarnya lebih cepat mati, lebih cepat keberuntungan itu nyata. Karena apa? Lebih cepat kita ketemu Tuhan Yesus. Hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Kalau amangina, motivasi kita benar di dalam hidup ini, ketika melayani, ketika beribadah, ketika melakukan sesuatu, ketika memberi sesuatu dan sebagainya, apa yang kita kerjakan? Pertama, Allah tidak bisa dibohongi. Dia tahu kedalaman hati saya, kedalaman hati setiap kita. Dia tahu apa yang tersimpan di kedalaman hati kita, walaupun mungkin manusia menutupinya. Kita menutupinya di hadapan manusia. Allah tahu dengan persis apa yang ada di dalam hati saya, apa yang ada di dalam pikiran saya. Semuanya itu yang ada di dalam kehidupan kita. Amin. Berarti apa? Karena takut, karena hormat kepada Allah, kita berusaha membersihkan nurani kita, membersihkan motivasi kita, meluruskan motivasi kita di dalam setiap kita bertindak, di dalam setiap kita berkata-kata, di dalam setiap kita melakukan tugas-tugas aktivitas di dalam hidup ini, di dalam pengharapan kepada Allah. Amin. Kadang-kadang sering terjadi, walaupun kita di dalam kedalaman hati kita tulus, murni, belum tentu orang menerima itu, belum tentu orang mengakui itu. Amin. Paulus saja yang murni hatinya,
ya terus memiliki tekad senantiasa berusaha untuk hidup di dalam hati nurani yang murni di dalam pengharapan kepada Allah, banyak orang yang menentang dia, banyak orang yang mendakwa dia. Bahkan itu imam besar Ananias, ya tua-tua orang Yahudi, bahkan ada pengacara Tertulus ikut, dan mereka mengagitasi orang Yahudi untuk sepakat. Bahkan ada di dalamnya dikatakan ada 40 orang yang berkata kami tidak mau makan minum sebelum Paulus mati. Begitu luar biasa, tapi dia tetap teguh kepada pengharapannya kepada Allah di dalam Kristus Yesus, teguh berpegang kepada Injil. Bahkan pada saat dia disidang pun dia berdoa kepada orang-orang yang menyidang dia. Amin. Supaya suatu saat kamu pun dimenangkan bagi Kristus, supaya suatu saat kamu pun tahu jalan Tuhan itu dan hidup di dalamnya. Ini luar biasa, teman-teman. Saya berharap ini ada dan bekerja di dalam diri kita. Mungkin masih kecil, tidak apa-apa. Tapi kalau kita berusaha senantiasa berusaha dengan hati nurani yang murni, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita dan bahkan kemenangan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Ketika kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, pegang janji firman Tuhan, pegang apa yang Tuhan sampaikan, dan tetap ada dan hidup di dalam pengharapan dengan mata yang tertuju kepada Kristus, maka orang lain cepat atau lambat akan melihat, menilai dan mengakui benar kita memiliki hati nurani yang murni. Mereka akan sampai kepada penilaian yang benar. Orang ini, Paulus, benar-benar memiliki hati nurani yang murni, melayani Tuhan di dalam kemurnian. Fokusnya adalah bagaimana Injil diberitakan sehingga sebanyak mungkin orang mendengar dan diselamatkan. Hati nuraninya murni, orang akan melihat motivasi di dalam setiap dia melayani orang-orang yang sedang menuju kepada kematian yang kekal, bahkan melayani orang-orang yang sudah mengenal Kristus dan menggembalakannya, dan menuntun orang-orang untuk dijadikan murid dan menjadi pekerja-pekerja Kristus yang luar biasa, dilakukannya dengan hati nurani yang murni. Dan itu cepat atau lambat akan dilihat dan diakui oleh banyak orang. Amin. Walaupun mungkin ada orang-orang tertentu tidak mengakuinya karena adanya hal-hal lain yang yang bekerja, yang mengakibatkan mereka tidak mengakuinya. Sama seperti Paulus, ada yang iri, dengki, seperti yang dilakukan oleh Yesus. Mereka menolak itu karena mereka iri kepada Yesus dan akhirnya membunuh Yesus. Tetapi yang mengenal jelas firman Tuhan ini, kalau setiap kita di tempat ini menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, dengan mengisinya bersatu firman Tuhan, berdoa, mengikuti kegiatan ibadah, hari demi hari akan semakin dimurnikan oleh Allah. Amin. Semakin nyatalah ketulusan hati kita, semakin nyatalah kasih yang keluar dari dalam hidup kita, yang terus dimurnikan oleh Allah Roh Kudus, sehingga orang akan mengakui, bukan hanya di hadapan Allah, tetapi di hadapan manusia, hati nurani kita, motivasi kita di dalam mengikut dan melayani Kristus, Raja di atas segala raja. Orang akan berkata, ya, hati nuraninya murni. Dia tulus melayani Tuhan Allahnya, tulus melayani Yesus, Raja di atas segala raja. Ini harus ada di dalam diri kita. Ini harus menjadi tekad yang senantiasa kita berusaha mengupayakannya di dalam pertolongan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus menolong, yang tidak mampu dimampukan, yang ragu-ragu dimantapkan, kita yang kesulitan diberikan jalan keluar, dan kita akan sampai kepada pengharapan yang pasti itu, bukan hanya dimenangkan oleh Kristus kemudian sampai ke surga yang mulia, tetapi di dunia ini selama kita hidup, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Amin ya. Yang jelas penilaian Tuhan tidak pernah salah, walaupun manusia sering salah. Tetapi Tuhan cepat atau lambat akan membuat orang melihat apa yang kita lakukan
mereka akan berkata, dia melakukan dengan hati nurani yang murni. Amin. Amin ya. Pegang ini dan datang kepada Allah. Hiduplah di dalam pengharapan. Hidup di dalam pengharapan kepada Allah tidak akan pernah rugi. Amin. Kita selalu akan mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan. Masih ingat minggu kemarin? Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Terus apa dikatakan? Karena mereka akan dipuaskan. Sama ketika kita hidup di dalam hati nurani yang murni, berbahagialah kita. Amin. Karena Yesus melihat kemurnian hati kita, berbahagialah kita, beruntunglah kita, diberkatilah setiap kita di tempat ini. Amin. Kalau kita di tempat ini diberkati, gereja kita akan maju. Amin. Gereja kita akan kuat. Kita akan menjadi gereja bukan hanya diberkati, tapi lewat gereja kita, lewat hidup kita di tempat ini sebagai jemaat Gereja Baptis Indonesia Limangun akan banyak